Halo Sobat Magnum, welcome to Magnum Podcast. Oke, perkenalkan nama aku Bima. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kita, yaitu Kak Rona dan ada juga Kak Wildan. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu bahwa mereka adalah wakil dan juga ketua umum Magnum periode 2023-2024. Oke, dan pada episode kali ini kita akan memiliki tema, yaitu relevansi organisasi daerah di kehidupan kampus saat ini. Oke, sebelumnya aku tanya dulu gimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum itu mungkin penonton banyak yang belum tahu sih apa itu Magnum. Terus ngapa sih Magnum itu eksis di mahasiswa gitu? Sweden Baruna dulu ya dari Oke. Sebenarnya itu mungkin banyak yang belum tahu Magnum ya teman-teman. Magnum itu merupakan singkatan dari mahasiswa Trenggalek Universitas Negeri Malang. Nah, di sini itu kita membuat sebuah organisasi atau perkumpulan yang untuk mahasiswa yang kuliahnya di UM dan mereka itu berasal dari Trenggalek gitu. Di Magnum sendiri itu ada dua sebenarnya. Ada yang namanya anggota Magnum dan juga ada yang namanya pengurus Magnum. Nah, kalau pengurus Magnum sendiri itu mahasiswa juga yang mengurusi strukturalnya organisasi. Sistemnya organisasi, tapi kalau anggota itu semua mahasiswa yang ada di UM dari Trenggalek itu semuanya masuk anggota Magnum gitu. Mas Wildan mau nambah? Kalau dari aku yang lanjutin untuk eksistensi tadi ya, kenapa kok Magnum itu eksistensi? Kalau dari saya karena pada kabinet ini saya dan teman-teman itu mengusung tema kolaborasi sinergi itu. Jadi nama kabinet kita itu kolaborasi sinergi. Jadi kita itu berhubungan dengan banyak pihak, kemudian setiap ada kegiatan itu kita hampir semuanya itu kita menggunakan pihak kedua. Jadi dari situlah Magnum itu sudah ke ranah eksistensi, karena yang saya rasa dari Magnum berdiri pertama hingga Magnum ke-7, karena kita angkatan ke-8 ya, itu Magnum itu masih berfokus pada internal dalam segi esensinya. Kemudian dari sinilah saya bergerak untuk membawa Magnum ini sudah ke ranah eksistensi. Jadi saya berharap dengan semua pihak-pihak yang sudah terlibat itu membawa nama baik Magnum untuk kedepannya, seperti itu. Jadi Magnum itu lebih ke keluarga ya. Soalnya tadi kata Kak Rona kan juga menaungi mahasiswa yang ternyata UM, ada juga kayak organisasinya. Jadi memang seluas itu ya Magnum. Ya, seluas itu benar. Oke. Sebenarnya tadi kan sudah ngomongin tentang organisasi nih. Nah, sebagai sebuah organisasi, apa saja sih program kerja dan juga agenda yang dilakukan oleh Magnum? Karena kan juga Magnum ranahnya luas gitu loh. Apa yang berusaha organisasi Magnum berikan kepada mereka? Untuk program kerja sendiri itu ada beberapa. Nanti Mas Wildan akan menjelaskan yang bagian agendanya. Jadi untuk program kerja dari kita itu yang pertama ada Samba, yaitu Sambut Maba. Nah, itu adalah sebuah kegiatan kita untuk menyambut mahasiswa baru yang dari Trenggalek khususnya yang kuliah di UM. Nah, di situ kita kegiatannya yang pertama itu kita menyambung tali silaturahmi. Yang kedua kita pastinya berkenalan, dan yang ketiga kita memberikan sebuah materi. Di situ kita materinya itu isinya memberikan sebuah informasi tentang gambaran dasarnya UM sebelum adanya MOS atau PKKMB. Gitu. Terus ada juga informasi tentang kos, juga transportasi kesananya dan lain-lain sebagainya, kehidupan di Malang, dan juga ada kegiatan sharing session. Jadi di situ kita mengumpulkan sesuai dengan fakultas masing-masing, terus kita sharing sesuai fakultasnya. Dan di situ kita bisa berbagi informasi satu sama lain. Terus yang kedua itu ada Magnum Mengabdi. Nah, Magnum Mengabdi itu kegiatan kita tahunan. Kita melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat. Kita berperan kepada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat khususnya di daerah Trenggalek yang jauh dari perkotaan. Entah itu dari segi pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain. Terus yang ketiga yakni Makrab. Nah, Makrab itu merupakan malam keakraban. Itu untuk mempererat kekeluargaan kita internal. Jadi bisa pengurus juga bisa untuk anggota. Terus selanjutnya yaitu Ordatur. Nah, yang terakhir Ordatur itu kita mengumpulkan beberapa organisasi daerah yang ada di Trenggalek. Terus kita juga berbagi informasi, sharing session, dan juga untuk menyambung tali silaturahmi itu yang penting. Terus yang selanjutnya yaitu ada TUSBK. Nah, TUSBK itu tryout latihan UTBK.
untuk adik-adik SMA. Untuk tahun ini kita laksanakan di SMA Negeri 1 Trenggalek. Diikuti juga adanya Expo Kampus. Kita juga meminta bantuan teman-teman dari organisasi daerah lain, dari kampus lain untuk mengisi expo-expo yang ada di acara kita TUSBK itu. Terus yang selanjutnya itu ada Disnatalis. Nah, Disnatalis itu adalah perayaan ulang tahun. Di Magnum itu kan ada ulang tahunnya setiap tahun. Nah, itu acara Disnatalis itu kita adakan di Malang biasanya, karena pada bulan Maret itu kan teman-teman sudah ada di Malang. Dan yang terakhir itu adalah Pemira. Itu adalah proker yang paling ditunggu-tunggu semuanya. Pemira. Pemira itu kan pergantian, kita mencari pemimpin yang baru, penerus yang baru. Kayak pemilih gitu ya, tapi Iya. Magnum. Untuk yang milih itu juga dari semua anggota. Jadi semua mahasiswa yang dari Trenggalek sekolah di UM itu mempunyai hak pilih di situ. Jadi menurut aku yang aku tangkap tadi, Magnum lebih bergerak ke bidang sosial, pendidikan, yang memang kayak fungsi dari kepemudaan yang memang digerakkan di situ. Benar. Oke. Sebenarnya di Magnum sini kan organisasi nih. Ada apa aja sih divisi-divisinya gitu, terus gimana sih mereka gitu? Kan soalnya ada pekerjaan sendiri dong. Iya gitu. Agendanya juga belum aku sebutkan. Oh iya, agenda. Bener. Ya, masuk di agenda ya. Untuk agenda sendiri Magnum itu juga lumayan banyak. Kalau agenda sendiri itu kita lebih ke arah hiburan dan have-fun-nya dari pengurus. Tapi kita juga melibatkan kepada anggota, seperti kita ada agenda ngopi, kemudian ada futsal, badminton, kemudian ya seperti podcast ini kita juga agenda, dan masih banyak lagi. Jadi untuk program kerja itu di Magnum itu kita berfokusnya ke dampak masyarakat keluar. Jadi untuk agenda sendiri itu kegiatan rutin yang dilakukan mungkin satu semester 1 kali atau 2 kali. Gunanya untuk anggota itu tidak apa ya, tujuannya untuk tidak bosan gitu, tidak boring. Jadi ada kegiatan-kegiatan, mungkin ada kegiatan badminton, kemudian futsal tadi, seperti itu. Pelaksanaannya lebih ditekankan di Trenggalek atau di Malang atau keduanya itu? Untuk tempatnya itu kita dan teman-teman itu tergantung waktunya itu kapan dilaksanakan. Kalau waktu kuliah itu kita dilaksanakan di Malang, kalau waktu libur kita laksanakan di Trenggalek. Oh, jadi lebih fleksibel gitu ya? Oh, fleksibel, iya. Kemudian kan tadi kalau organisasi ada struktur divisi-divisi itu apa aja sih dari divisi-divisi itu? Terus gimana kerja mereka gitu? Oke. Nah, jadi di Magnum sendiri itu strukturnya yang pertama kan ada PH atau pengurus harian, itu sudah pasti ada ketua, wakil, sekretaris bendahara. Terus di Magnum sendiri itu ada 3 bidang, yaitu ada bidang Porakes, hubungan organisasi, dan juga Infokom. Tahu informasi? Porakes itu apa? Kalau Porakes itu pendidikan, olahraga dan juga kesenian. Dan di situ dari satu bidang itu dipecah lagi. Ada 3 divisi di dalamnya. Yang pertama ada divisi pendidikan, yang kedua ada divisi olahraga, dan juga ada divisi kesenian. Terus selanjutnya yaitu HO ataupun organisasi, itu ada divisi sosial, rumah tangga, humas. Terus yang terakhir adalah ekonomi kreatif. Ya, baru juga itu. Itu baru. Terus yang Infokom itu ada 2. Terus divisi desain sama jurnalistik. Tuh. Nah, tadi ada yang ketinggalan Mas Wildan. Kita itu agendanya ini masuk proker sebenarnya. Itu bakat minat. Nah, bakat minat itu masuk, itu bisa dimasukkan proker, bisa dimasukkan agenda. Jadi itu di UM sendiri itu setiap tahun kan dari BEM memfasilitasi kita untuk diadakan acara untuk Orda. Nah, di situ ada namanya Bazar Orda, dan juga nanti malamnya itu pasti ada penampilan daerah. Nah, di situ Magnum itu juga menyediakan teman-teman anggota untuk yang punya bakat-bakat itu bisa tampil di situ. Jadi seperti kayak biasanya kalau di Trenggalek sendiri kan keseniannya itu Turunggo Yakso. Nah, itu kita memberi kesempatan kepada teman-teman anggota untuk yang punya bakat bisa tampil di situ. Acara tahunan itu. Yang kemarin itu kalau nggak salah di C9 ya sih? Iya. Sastra ya. Oh ya. Oke. Oke. Tadi kan udah dijelaskan bahwasanya kayak Magnum itu punya peran banget buat mahasiswa-mahasiswa Trenggalek, terutama di UM.
buat memfasilitasi, buat mewadahi kreativitas mereka melalui program-program kita. Salah satunya kayak tadi ada yang Tokoyakso itu ya. Selain itu peran dari agenda itu lebih ditekankan pada mempererat tali persaudaraan. Apakah benar? Oh iya. Kemudian balik lagi nih, kan mungkin beberapa dari teman-teman juga bertanya-tanya kayak apakah Ormada ini, maksud aku Magnum itu masih relevan untuk bisa mereka ikuti? Kemudian apakah Magnum ini dirasa bakal dibutuhkan bagi mereka gitu? Saya dulu ya. Relevansi organisasi apakah dibutuhkan untuk sekarang gitu, saat ini? Kalau dari pengalaman saya itu masih diperlukan, karena background kita sama-sama dari Trenggalek, kemudian menempuh pendidikan di UM atau di Malang, yang dimana itu kita jauh dari keluarga, jauh dari temen, kerabat dan lain-lain. Itu di sana kayak ada sebuah organisasi yang mewadahi kita dengan dari background yang sama. Jadi kalau dari saya sendiri itu sangat masih relevan. Kemudian untuk hal-hal lain mungkin ini hal agak sepele, tapi ini sangat dibutuhkan, seperti kayak tugas-tugas yang terutama. Kan kalau di Magnum kan ada angkatan atas sama angkatan bawah gitu. Jadi kalau angkatan bawah mungkin jurusannya itu linear, bisa tanya-tanya gitu terkait tugas. Kemudian kayak info pulang gitu, kita masih membutuhkan itu, karena ada beberapa teman kita yang di Malang itu nggak bawa motor, kayak mereka nginfo ada barengan nggak gitu, itu masih kita butuhkan. Kemudian untuk ranah kebutuhan pribadi, kalau mereka gabung Magnum yang pasti relasi bukan berarti hanya menambah teman, tapi juga menambah wawasan dari orang-orang sekitar. Mungkin kalau kita menggandeng suatu pihak lain, itu kita juga menambah relasi, menambah informasi. Kemudian kalau ada kegiatan kita juga menambah pengalaman. Jadi kalau dari saya, apapun organisasinya itu masih relevan untuk diikuti. Aku cuma mau nambahin dikit dari Mas Wildan tadi. Sebenarnya Magnum itu kan untuk ajang kita saling tukar informasi gitu sebenarnya. Karena balik lagi, kalau lawan bicara kita itu dari sedaerah, itu lebih nyambung. Kalau dari saya sendiri ya, kan kita di Malang. Nah di Malang itu kan dari berbagai macam daerah. Nah kayak bahasa dan lain sebagainya, itu kalau dari daerah sendiri itu lebih nyambung dan lebih tahu adat istiadat dan juga budaya dari dari daerah kita sendiri. Iya. Jadi kayak kita dari mahasiswa itu bisa lebih relate gitu ya? Iya. Karena dari latar belakangnya sama, budaya juga yang sama. Iya. Jadi kayak tektokan juga gampang. Oke. Kemudian yang terakhir, berikan alasan kenapa mahasiswa harus join Magnum. Mungkin di kampus ke depan. Alasan simpel aja. Kenapa harus join gitu? Okay. Cuma dua. Satu pengalaman, dua relasi. Kalian pasti dapat itu di Magnum. Cuma itu aja. Lanjutannya bisa Mas Wildan. Oke, gimana? Kalau dari aku sama sih. Tapi kalau teman-teman kiranya kayak nambah pengalaman, nambah relasi, mungkin basicnya organisasi seperti itu. Tapi saya dulu seperti kalian juga sedikit menyepelekan bahasa itu. Tapi ketika saya sudah terjun, ketika saya sudah gabung di Magnum itu ternyata berbeda. Sehingga saya bener-bener merasakan relasi, karena ini organisasinya itu daerah sifatnya. Kalau saya kan juga ikut beberapa organisasi di internal, itu relasi saya ya cuma terbatas gitu, karena ya itu tadi beda budaya, beda kayak backgroundnya udah beda gitu, jadi orang mau ngobrol itu sulit. Nah ini di relasi ini itu bisa membangun komunikasi kita di daerah kita, terutama di Trenggalek. Mungkin saya kurang kenal teman-teman di kampus lain, menjadi lebih kenal. Kemudian kalau dari segi pengalaman, seperti kasih contoh kayak Magnum Ngabdi kemarin. Jadi kayak kemarin itu kita banyak sekali pengalaman, mulai dari ngajar, kemudian kita bersosial dengan masyarakat di sana. Itu sebuah experience yang baru menurut saya. Jadi kalau teman-teman menyepelekan relasi sama pengalaman, menurut saya ya enggak juga. Karena saya dulu juga ngomong seperti itu, ketika saya terjun itu sangat berbeda jauh. Dengan klise tapi sangat bermanfaat sekali ya. Oke. Mungkin cukup itu saja dari teman-teman dari obrolan kita. Kalau pengen tanya-tanya lebih dalam, jangan lupa kontak
di @maklum_trenggalek. Itu bisa kalian follow, bisa kalian chat aja kalau pengen kalian tahu apa sih Maklum biar lebih dalam, biar lebih personal, silahkan saja. Oke, cukup sekian dari kami. Aku Bima. Aku Rona. Wildan. Dan terima kasih dan sampai jumpa. See ya.